Bentar. Ya, ini kita akan diskusi santai bareng LPBHNU tentang kakek Masir. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bergabung bisa tuh kita gabungkan ke Komal untuk diskusi bersama. Nanti kalau sudah bergabung semua ini dari rekan-rekan LPBHNU, kita bisa mulai diskusinya. Ini ada Mbak Widya, terus juga Mas Yos, Mr. Joseph ini adalah Mas Yos, dan saya Rizky Pustiwanto. Tunggu sebentar, kita tunggu beberapa rekan-rekan yang lain untuk bergabung. Selamat datang untuk warga Situbondo yang sudah bergabung dengan live-nya. Minta tolong kawan-kawan untuk men-share live ini ke kawan-kawan yang lain. Mana ini Susi? Bang IWS, ini sudah disetting 18+ biar bisa ngerokok. Mas Rusli mana ya, Yos? Tunggu. Mas Rusli, suaranya ini kedengeran enggak? Coba cek. Suara kedengaran. Susi. Mana akun kamu, Sus? Oke. Ini Mas Rusli mana ya? Mas Santos ya. Salam dari West Wilayah Barat. Ternyata masih aktif juga teman-teman di wilayah barat. Coba bantu hubungkan ke Mas Rusli dulu. Sambil menunggu beberapa rekan-rekan LPBH, mungkin ada yang ingin bertanya tentang hukum, berkonsultasi bisa. Monggo, bisa konsultasi hukum gratis ke teman-teman LPBH ini. Jadi malam ini kita akan berdiskusi tentang kakek Masir dari banyak sudut pandang, dan teman-teman sekalian juga boleh bergabung jika nanti ada yang mau disampaikan seperti itu. Mana Mas Yos ini kok hilang udah? Bisa gabung. Mas Susli bisa ngomong, bisa keluar suaranya enggak? Cek, Mas Susli. Mas Susli belum muncul, Yos. Gimana nih? Ya, ditunggu saja dulu. Selamat bergabung warga Situbondo. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kakek Masir yang beberapa
rekan-rekan ya. Tunggu sebentar. Mas Rusli, Mas Rusli, Mas Rusli, mungkin bisa bersuara Mas Rusli. Sip mas, sip Nah, mas. siap. Yuk, Yos, gimana Yos? Oke mas, oke mas. Oke, sebentar, Yos, sebentar. gimana? Bentar. Bisa dimulai Yos? Oke, bisa dimulai. Ini sudah 19.14 ya. Kita mulai. Halo kawan-kawan semua. Selamat malam dan terima kasih ya sudah bergabung dalam diskusi hukum terkait kasus kakek cendet atau kakek Masir di live TikTok malam ini. Kami sangat senang bisa berbagi dan berdiskusi bersama tentang sebuah kasus yang sedang menjadi sorotan publik baru-baru ini, yaitu kasus kakek cendet. Semoga diskusi ini bisa memberikan pencerahan dan wawasan hukum bagi kita semua. Selanjutnya perkenalan untuk narasumber ya. Bagaimana ini Bang IWS Ya, ini kita untuk langsung narasumber utama? Kita langsung diskusi aja. Nanti kita lihat juga sudut pandang dari Mas Rusli. Oke, siap. Ya, beberapa narasumber yang yang ada untuk saat ini seperti Bapak Mr. Effendi. Beliau itu adalah praktisi hukum yang aktif di LPBNU dan juga umumnya di pengadilan negeri. Kalau kawan-kawan di daerah sekitaran Situbondo mungkin akan sering bertemu dengan beliau. Lalu juga ada Mbak siapa lagi atau Pak siapa lagi nih Bang Iwes selain Mr. Effendi? Ya, ada ini dengan akun LPBNU juga. Lalu ada Mbak Widya dan Mbak Susi. Jadi kita mungkin sedikit mulai santai-santai dulu ya Mas Rusli. Mungkin ada yang belum tahu atau sudah mengikuti tentang kasus yang dijalani oleh kakek Masir, di mana ada seorang kakek yang harus berhadapan dengan hukum karena didapati atau istilahnya dianggap mencuri burung cendet di Taman Nasional Baluran ya Yos ya. Taman Nasional Baluran, di mana akhirnya kakek Masir ini harus berhadapan dengan hukum. Dan kemarin juga sempat viral di beberapa media sosial, TikTok, Facebook, karena memang di usia tuanya kakek Masir ini harus berhadapan dengan hukum. Namun kita akan berdiskusi santai malam ini, membahas kita tidak hanya terfokus pada usia tua kakek Masir, tapi juga berdiskusi tentang bagaimana sudut pandang hukum itu yang sebenarnya. Lalu juga kita mengedukasi masyarakat bahwa apa-apa saja yang harus kita hindari di Taman Nasional. Gitu. Jadi mungkin Mas Rusli punya pandangan sederhana. Nah, ini kebetulan juga ada Mas Hanif, advokat dari kakek Masir juga nonton. Syukur-syukur mau muncul juga ini nanti nih. Monggo Mas Rusli pandangannya. Mungkin Bang IWS, apakah dari pihak LPBNU terlebih dahulu mau memberikan sambutan atau langsung ke narasumber utama yaitu Mr. Effendi? Langsung Mas Rusli aja lah. Jadi kita akun LPBH itu hanya sebatas ikut nonton aja. Siap. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Mr. Rusli. Effendi. Terima kasih mas. Terima kasih. Sebenarnya di kasus kakek Masir ini kan muncul pro kontra antara ditinjau dari segi normatif yuridisnya sama dari segi kemanusiaannya. Kalau kita bicara dari segi normatif yuridis, di sana sudah jelas dikatakan bahwa seseorang yang melakukan
pencurian di kawasan hutan lindung ya, kawasan sumber daya alam konservasi terhadap yang khusus untuk kakek Masir itu kan dikatakan hukuman minimalnya 2 tahun dan maksimal 10 tahun. Kemudian jaksa penuntut umum melalui surat tuntutannya sudah sesuai melaksanakan hal itu. Nah, setelah perjalanan persidangan, dalam replik jaksa penuntut umum merevisi tuntutan tersebut menjadi 6 bulan dengan asas yang kita kenal saat ini dan menjadi viral, yaitu asas futuristik. Yang saya juga sampai saat ini masih mempelajari asas itu. Eh, Memang jika kita melihat dari segi kerugian, nilai kerugian dari 5 ekor kendet, kemudian usia dari kakek Masir yang sudah 70 tahun, memang sangat disayangkan gitu loh. Nilai keadilan, nilai kemanusiaannya itu oleh jaksa penuntut umum itu diabaikan. Sehingga di sini ada pertentangan antara nilai yuridis dalam pasal tersebut dengan nilai kemanusiaan. Seharusnya menurut pendapat saya, jaksa itu harus mempertahankan karena jaksa itu harus yuridis normatif. Dia harus mempertahankan pasal yang ada. Ranah terkait dengan kepentingan kemanusiaan atau kepentingan usia, rasa keadilan itu menjadi ranah majelis hakim. Jaksa tidak boleh masuk dalam ranah itu. Biarkan majelis hakim dalam pertimbangannya memberikan sudut pandang atau legal opinion dalam putusannya terkait asas kemanusiaan tersebut. Nah, sehingga tatanan hukum pidana itu tidak menjadi kacau gitu. Nah, menjadi aneh pula muncul dari statement dari Kejaksaan Tinggi Surabaya bahwa tuntutan itu diambil alih. Nah, itu menjadi pertanyaan juga bagi kami selaku praktisi hukum. Ini keanehannya apa? Akhirnya yang muncul adalah kepastian hukum kalah dengan viralitas. Jadi pasal dalam tuntutan itu ternyata hukuman tuntutan itu masih bisa dinego dengan cara memviralkan suatu kasus. Ya, saya berharap dari unsur ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa kepastian hukum itu penting. Tetapi kemanusiaan juga penting gitu loh. Jadi sudut kemanusiaannya juga diperhatikan lah. Siapa yang memperhatikan sudut kemanusiaan? Ya eksekutif dong. Eksekutif dari Kabupaten Situbondo memperhatikan itu. Gitu loh. Itu menurut saya. Tetapi jika perbuatan itu dibiarkan juga, itu menjadi berbahaya juga, Mas. Karena apa? Bukan burungnya yang diinjar, tapi di kawasan konservasi. Kalau semua orang boleh melakukan hal tersebut dengan alasan usia tua, kemudian menjadi mata pencarian, maka secara tidak langsung hari ini 5 ekor, besok 5 ekor, kan lama-lama habis juga, akan punah juga. Gitu. Yang ingin saat ini mungkin yang menjadi perhatian para praktisi adalah apa itu asas futuristik? Apakah asas futuristik itu memang ada ataukah hanya menjadi pendapat dari jaksa penuntut umum? Itu bagi saya menjadi pertanyaan hingga saat ini. Mungkin itu pendapat saya. Siap. Masukan dari saya tetap memandang bahwa kepastian hukum itu penting. Karena kepastian hukum itu yang mengatur tata kelola masyarakat kita gitu. Mungkin Jadi itu. menarik juga tadi yang disampaikan Mas Susli bahwa terkait asas futuristik itu. Jadi sebenarnya kebetulan juga ini ada Bapak dosen kita, itu, Gus Dwi, ikut bergabung. Biasanya lebih menarik ketika membahas tentang asas-asas dalam hukum itu sendiri. Nanti kita tunggu mau ikut berdiskusi. Monggo. Mungkin saya izin masuk dulu, Boleh. Bapak Moderator. Terima kasih LPBHNU ini sudah memberikan ini langkah yang sangat luar biasa ya dari LPBHNU untuk melakukan diskusi perdana dalam rangka
edukasi hukum, baik itu dari perspektif normatif dan empiris, serta dari berbagai macam perspektif metodologis. Insya Allah nanti, karena saya tidak terlalu paham tentang kronologis perkaranya, karena bukan tidak aktif di dalam penanganan perkara, insya Allah nanti akan memberikan tanggapan berkaitan dengan kajian akademiknya, Bapak Moderator. Mungkin itu dulu, terima kasih. Siap. Kembali ke Yos, gimana Yos? Mungkin ada narasumber lain karena kita sudah masuk kita sudah dilakukan pemaparan kasus dan aspek hukum oleh Mr. Rusli Effendi. Mungkin kita bisa coba dengar suara Mas Hanif ini selaku advokatnya gitu kan. Mungkin dari Ya, sudut monggo pandang silakan. awal, kalau mau mungkin Mas Hanifnya mau ini. Lanjut. Saya masih makan ini. Masih makan. Oke. Lanjut. Nanti Tapi kita dengarkan. Nanti nyambung. dari penasihat hukumnya yaitu Hanif untuk pandangannya juga. Ya memang kita juga harus akui bahwa kakek Masir usianya sudah tua. Namun benar kata Mas Rusli, ada hal yang harus tetap diperhatikan, yaitu bagaimana hukum tetap berjalan sesuai koridornya, bukan atas dasar tekanan dari media sosial itu sendiri. Karena memang tidak menutup kemungkinan ke depan ini setelah putusan kakek Masir muncul, akan muncul kakek Masir lainnya yang juga bisa saja itu kan. Karena atas dasar dia berusia renta, terus memang sudah kondisinya tidak memungkinkan untuk mencari lain, dia akhirnya memilih untuk mengambil sesuatu di Taman Nasional gitu. Nah ini yang juga kita harus terus suarakan agar masyarakat juga mengerti bahwa ada dampak-dampak hukum yang bisa membuat kita berhadapan dengan hukum. Kan tidak mungkin kita seterusnya selalu bersuara atas dasar bahwa ini usianya sudah tua. Dan benar, akhirnya juga ini nanti menjadi tanggung jawab dari pemerintah, di mana orang-orang tua di Situbondo ini yang sudah tidak mempunyai ekonomi yang baik itu terjamin hidupnya. Begitu Yos, lanjut dulu Yos. Ya mungkin saya akan memberi masukan. Saya juga memantau dalam perkembangannya, ada salah satu anggota DPR RI legislatif yaitu Bapak Nasim Khan. Ya beliau dengan niatan baiknya berusaha untuk membebaskan, narasinya adalah berusaha untuk membebaskan beliau kakek Cendet alias kakek Masir. Lalu kemudian dalam perkembangannya oleh timnya berkembang tidak dibebaskan tapi lebih ke ditangguhkan. Ya mungkin ada upaya-upaya politik, upaya lewat jalur belakang, lewat mana saya tidak tahu. Namun yang ingin saya tekankan adalah sayang sekali bagi kawan-kawan legislatif dewan di atas sana gitu loh, yang duduk di pusat di sana itu justru terlalu fokus untuk berusaha membebaskan kakek Masir. Sedangkan jika kita memahami alasan, background, latar belakang mengapa kakek Masir itu sendiri melakukan hal tersebut, itu adalah kerucutnya adalah faktor ekonomi. Nah, jika faktor ekonomi ini tidak diselesaikan, lalu kemudian ujuk-ujuk hanya fokus untuk membebaskan kakek Masir, mungkin dengan kepentingan entah ya sebagai prestasi, sebagai anggota dewan, lalu kemudian berusaha untuk ada prestasi turun ke bawah dan ternyata bebas benar kan gitu loh kakek Masir. Yang saya sayangkan adalah tentu apa hasilnya nanti ketika bebas sedangkan kondisi ekonomi belum selesai. Nah, tupoksi utama seorang anggota legislatif di atas sana itu kan justru menjadi wakil dari rakyat di bawah ini yang rakyatnya ekonominya sedang sulit. Nah, jadi seharusnya yang menjadi hal pertama yang dilakukan oleh anggota dewan beliau Bapak Nasim Khan tersebut adalah mensuarakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di bawah ini itu sangat luar biasa melelahkan dan luar biasa buruk sekali, yang itu menjadi alasan utama mengapa yang namanya kakek Masir atau kasus kakek Cendet ini terjadi gitu loh, yaitu
faktor ekonomi. Saya mengikuti persidangannya dan salah satu barang buktinya adalah rokok simbol. Rokok simbol itu adalah rokok yang notabene daerah sana rokok ilegal gitu loh kan. Yang itu harganya 10.000 isi 20, yang menunjukkan indikator bahwa kondisi ekonomi seseorang yang merokok rokok tersebut itu adalah memang benar-benar luar biasa sulit. Jadi itu seperti itu. Jadi buat apa membebaskan kalau pada akhirnya kondisi ekonomi masih belum membaik. Mohon untuk beliau yang ada di atas sana, wakil-wakil kalian itu, suarakanlah gitu loh bahwa kondisi ekonomi kita ini memang perlu diperbaiki sehingga tidak perlu lagi ada namanya kakek Masir kedua. Ya, Terima kasih. ya. Jadi Mas Yos juga melihat bahwa ada faktor ekonomi yang menyebabkan seorang kakek Masir dengan terpaksa harus mengambil resiko berhadapan dengan hukum. Saya kira mungkin juga kakek Masir tahu bahwa apa yang dilakukan akan berdampak hukum, namun karena keadaan akhirnya juga memaksa beliau untuk melakukan itu. Jadi memang kita juga perlu sadari bersama bahwa banyak sekali wakil-wakil rakyat kita, pejabat-pejabat kita yang pergerakannya lebih cepat ketika isu-isu itu adalah isu viral. Masyarakat berhadapan dengan hukum, usianya tua, saya kira tidak hanya kakek Masir, tapi kenapa pergerakannya lebih cepat kakek Masir? Karena kakek Masir viral. Itu poinnya gitu. Dan kita memang tidak bisa mengesampingkan itu gitu. Dan memang tidak masalah lah, setidaknya wakil-wakil kita tergerak itu kan. Namun benar kata Yos, ada hal yang lebih penting daripada sekedar menjadi seorang figur pahlawan yang dielulukan gitu. Karena wewenang dari seorang wakil rakyat, dari seorang pejabat publik lebih dari sekedar menjadi pahlawan gitu. Bisa menghasilkan kebijakan, bisa melahirkan aturan-aturan yang setidaknya akan berdampak baik. Kalau kita ingat, di Situbondo ada Nenek Asyani sebelumnya, dan hari ini ada kakek Masir. Berarti sudah 2 kali ini penjaga hutan kita gitu, dengan ganas gitu kan, dengan kuat melaporkan kakek atau nenek yang hanya sekedar mencari untuk kebutuhan hidupnya. Sedangkan mungkin masih banyak sekali yang terjadi kerusakan-kerusakan hutan dan terkesan dibiarkan. Ini yang perlu juga kita diskusikan. Kembali ke topik hukum yang dibahas oleh Mas Rusli tadi, yang menjadi menarik adalah ketika putusan dari kejaksaan berubah dari tuntutan 2 tahun menjadi 6 bulan. Ini kan menjadi kabar baik mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang ingin kakek Masir bebas atas dasar usianya, tapi juga menjadi dilematis ketika ini nantinya akan menjadi produk-produk hukum baru dari apa yang dihasilkan hari ini. Makanya tadi Mas Rusli juga menanggapi itu, jadinya inkonsistensi dari kejaksaan ini menjadi hal yang muncul dan diskusi baru di ruang-ruang diskusi teman-teman sekalian. Dari yang awalnya kita ingin kakek Masir gugatannya rendah, akhirnya kita berpikir kok ada ini revisi tuntutannya turun gitu. Ini juga menarik. Mungkin Mas Rusli bisa tambahkan lagi sedikit, Mas Rusli. Menurut saya ada juga hal yang menarik di mana eksekutif melalui Polhut ya, melalui polisi hutannya atau pemerintahnya itu melakukan penangkapan terhadap kakek Masir. Kemudian di satu sisi eksekutif juga ingin menjadi pahlawan dengan cara melakukan statement-statement yang melakukan RJ di media melalui tim ini. Itu kan bagi saya, apakah ini drama eksekutif gitu yang terjadi? Di satu sisi dia menangkap, di satu sisi dia juga ingin menjadi pahlawan gitu. Sebenarnya harus kita ketahui bahwa lembaga konservasi hutan KSDA itu, apakah pernah di sana itu melakukan sosialisasi terkait larangan penangkapan hewan di kawasan konservasi. Itu dulu kita cek, apakah pernah dilakukan sosialisasi. Kemudian yang kedua, jika kita bicara pada program-program khususnya
terhadap usia yang renta ya. Itu pemerintah pernah hadir nggak di sana? Apakah kakek Masir apa termasuk dalam penerima bantuan atau apa? Itu kan menjadi harus kita cek dulu historis dari keluarga itu. Kemudian dari sudut pandang lain, gimana kehidupan tempat tinggalnya? Kalau tadi saya sependapat dengan pandangan bahwa rokok itu menentukan kualitas seseorang. Pada saat misalnya seseorang merokok dengan rokok Marlboro, oh ekonominya mapan. Pada saat rokoknya sudah berubah menjadi kayak tadi rokok ilegal, berarti kita waktu mempertanyakan itu kondisi ekonominya, keuangannya. Eh, Kalau saya sangat disayangkan apabila kepastian hukum itu kalah dengan faktor viral. Itu yang ingin saya tanyakan. Faktor viral. Sebenarnya kalau kita melihat memang jaksa mempunyai hak untuk merubah tuntutannya. Tetapi kita kembali lagi dalam tatanan hukum kita, sesuatu yang sudah dibacakan itu tidak boleh direvisi. Itu yang menjadi aneh gitu. Nah, apa yang dilakukan jaksa dengan merevisi itu sebuah tuntutan dalam sebuah replik dengan asas futuristik itu patut untuk dikaji. Oke, sekarang kakek Masir dengan tuntutan kakek Masir bisa direvisi dengan kondisi sesuatu yang viral. Bagaimana jika tidak viral? Apakah itu bisa direvisi? Bagaimana jika tidak viral? Bagaimana jika seperti kasus kayak narkotika, sudah ada hukuman minimal sekian, kenapa tidak direvisi juga narkotika itu? Jika pelakunya adalah seorang kakek yang sudah tua, kemudian tapi tidak pernah ada karena tidak viral gitu loh. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang memviralkan. Karena selama perjalanan mulai sidang pertama sampai sidang tuntutan itu tidak pernah rame gitu. Baru rame setelah ada pledoi. Mungkin Mas Hanif itu bisa menjelaskan nanti. Mas Hanif selaku kuasa itu bisa menjelaskan gitu loh. Ini kenapa ramenya di pledoi? Akhirnya bahkan seorang majelis menjelaskan siapa sih kakek Masir ini. Dia bahkan menjelaskan ini bukan suatu perbuatan pertama, tetapi perbuatan yang berulang. Gitu. Nah, berarti kalau perbuatan berulang, dapat kita patut diduga kalau perbuatan diulang, patut diduga tidak ada sosialisasi di daerah tersebut. Kemudian, kenapa tadi dikatakan nenek Asiani ya? Nenek Asiani yang rempuh. Kemudian sekarang yang sepuh. Kemudian ada kakek Masir yang juga usia sepuh. Kenapa selalu orang-orang yang berusia sepuh? Apakah hanya berani dengan orang-orang yang sepuh dalam penegakan hukum? Ya, Itu betul. kan jadi pertanyaan juga. Ini apakah eksekutif? Kalau saya bilang aja eksekutif aja, tidak menyebut apa. Hanya tebang pilih. Hanya tebang pilih terhadap kasus-kasus tertentu. Baru itu. Bukan Sehingga ini cuman kan jadi pertanyaan. bukan cuman pohon Menjadi aja yang ditebang pilih. Hukum iya, juga. menjadi apa ya? Di satu sisi dia yang menangkap, di satu sisi dia yang memviralkan, menjadi pahlawan untuk menjadi viral gitu eksekutif. Nah, disinilah perlunya koordinasi dan sosialisasi. Ini ada komen dari Situbondo Bola Fans. Sampai Seharusnya saat ini tidak jaksa ada sosialisasi. ada komen ini Mas. Jadi seharusnya jaksa kalau mau jadi pahlawan sependapat dengan PH atau meminta keringanan pada hakim, bukan malah menabrak regulasi yang ada. Kalau dari Setan Gundul tadi katanya jarang ada sosialisasi begitu. Tidak pernah malah. Kayaknya perlu salah satu di antara kita, terutama kawan-kawan daerah sekitaran Taman Nasional Baluran itu juga berpendapat dan mungkin bisa menjawab poin ke-1 dari Mas Rusli Effendi tentang Ya. apakah KSDA itu sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar. Jadi kalau kemarin ngikuti itu ada beberapa guyonan kan,
Mungkin beberapa kali terjadi banjir di Baluran itu efek dari burung cendet yang dicuri gitu. Makanya Menarik Mas, ini suatu yang menarik gitu loh. adalah burung cendet. Suatu yang menarik bahwa yaitu kalau pendapat saya kepastian hukum itu harus tetap dijaga. Kepastian hukum itu harus dijaga karena itu tatanan kita. Kita bicara ya normatif aja. Tatanan hukum itu harus kita jaga karena pada saat tatanan itu di apa ya dirubah dengan hanya ada viralitas, maka yang terjadi adalah bom waktu. Pasti itu. Sekarang mungkin Masir, besok siapa? Gitu. Ada kakek-kakek Akan yang menjadi lain. bom waktu. Iya. Ya sekarang mungkin burung. Besok kalau merak gimana? Kemudian setelah merak apa Itu mungkin? malah belum pernah itu. Akhirnya merembet. Ya. Karena faktor ekonomi, faktor usia itu biarlah menjadi pertimbangan majelis. Jangan jaksa selaku perwakilan negara masuk ke dalam unsur itu. Menurut saya sampai jaksa Kejati ini turun tangannya. menurut saya itu jaksa di persidangan cukup mempertahankan apa yang dituntut berdasarkan pasal yang sudah jelas dikatakan minimal 2 tahun, maksimal 10 tahun. Karena minimal loh. Jaksa sudah menuntut minimal, seminimal mungkin berdasarkan argumen itu. Tetapi jaksa juga bisa berpendapat bahwa pledoi atau tanggapan penasihat hukum terkait dengan lamanya tuntutan atau minta keringanan itu juga sependapat gitu loh. Juga mau mengatakan berpendapat bahwa pledoi yang dibuat oleh penasihat hukum terdakwa itu sesuai dengan asas kemanusiaan. Sehingga tidak merubah tatanan hal itu. Sehingga nanti berharap majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan hal itu. Unsur kemanusiaannya itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Karena yang boleh menyimpangi hal-hal apa yang ada dalam pasal yang dituntut itu majelis, bukan jaksa. Ini malah sampai Kejati yang turun tangannya, Mas Rusli. Ini yang menarik. Nah ini Mas Hanif sudah Lah ya itu. Kejati turun tangan dengan mengatakan asas futuristik. Kita bingung semua ini. Apa sih asas futuristik? Gitu loh. nanti Menjadi bingung Mas karena Rui mungkin sepengetahuan bisa ngasih saya. pandangannya itu tentang asas futuristik gitu. Bentar, saya masuk dulu ini ya Mas ya. Boleh. Jadi kalau kita itu menempatkan, ini mohon maaf dalam kajian akademik. Jadi kalau kita menempatkan perkara ini dalam kerangka teori hukum yang lebih luas lagi, ya, yang kita ketahui bersama bahwa ada hukum pidana klasik dan ada hukum pidana modern, iya kan? Dalam beberapa teori-teori hukum itu. Jadi kita harus berani mengatakan bahwa hukum ini tidak hanya berbicara tentang normatif saja. Tidak bisa kemudian hukum menjadi bahan normatif tertulis. Tetapi juga bagaimana tentang tujuan diberlakukannya norma itu sendiri. Ya, normatif tetapi bagaimana daging dari normatifnya itu seperti apa. Sedangkan di sini tujuan daripada kajian-kajian normatif tentu ada kaitannya dengan keadilan. Karena keadilan itu merupakan asasul pondasi daripada keadilan. Al-adlu asasul al-hukmi itu. Jadi hukum itu pondasinya adalah keadilan. Ingat itu Mas. Hukum itu pondasinya adalah keadilan. Sehingga dalam kajian perspektif normatif, ini mohon maaf saya off cam ya karena lagi Gohwa dan Sujar ini. Nah, kemudian bagaimana dalam teori hukum pidana modern, ya, tujuan pemidaannya itu kan tidak tunggal, tidak sama dengan kajian pidana klasik, di mana pidana klasik ini, di mana pidana klasik ini menginginkan adanya hukuman efek jera bagi setiap orang, bagi mukallaf yang telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Itu kalau hukum pidana klasik. Tapi dalam hukum pidana modern itu berbeda lagi. Mengedepankan asas
proporsionalitas. Nah, sekarang dalam kasus kakek ini, apakah kita sudah menganalisa secara kajian hukum, kemudian secara kajian metodologis, dan juga dari kajian antropologisnya? Izin menambahkan sebentar ya, biar saya baca terkait yang disebut asas futuristik. Perbuatannya itu sudah dipertimbangkan secara asas proporsionalitas, di mana asas proporsionalitas ini kan berbicara tentang kesesuaian antara berat perbuatan. Ini ininya, unsurnya asas proporsionalitas itu. Kesesuaian antara berat perbuatannya, kemudian tingkat kesalahannya dan berat sanksinya. Ini yang perlu dipahami dulu. Dalam konteks tuntutan pidana, ya, itu kita kenal dengan sebuah doktrin yang namanya ultimum remedium. Ini dalam teori hukum pidana. Jadi teori ultimum remedium ini kita ketahui bersama dalam hukum pidana itu banyak sekali disampaikan oleh para pemikir-pemikir pidana, ahli pidana, mengajarkan bahwa pidana penjara ini sebenarnya adalah sarana terakhir. Pidana penjara itu, kalau kita lihat dari doktrin ultimum remedium, bukan kata saya ini, di dalam kajian teoritis yang saya sampaikan. Nah, artinya prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa pidana penjara itu memiliki dampak destruktif. Dan ini tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi keluarganya, kemudian bagi tatanan sosial di sekitarnya. Itu loh. Jadi bukan hanya berbicara soal bagaimana ini tidak sesuai dengan kajian normatif. Justru kajian normatif di sini menurut saya tujuannya adalah itu tadi, tentang fondasi keadilan. Ya, kalau kita ambil dari tokoh pemikiran tokoh Islam tadi itu, keadilan fondasinya, fondasi daripada hukum itu sendiri adalah keadilan. Dan keadilan itu kalau kita mau mengorek dari berbagai macam perspektif teorinya banyak sekali. Ada keadilan substantif, ada keadilan substantif restoratif, dan keadilan-keadilan lainnya, gitu kan. Dan jangan kemudian ketika kita berbicara keadilan itu hanya berbicara keadilan secara administratif, tetapi ruh daripada keadilan administratif itu harus nampak juga, yaitu keadilan substantif tadi itu. Sehingga kalau kita hanya berbicara soal kepentingan administratif, maka hal ini akan menghilangkan isi dari keadilan itu sendiri, isi daripada hukum itu sendiri. Ini ya. Kemudian yang terakhir nanti bisa dikembangkan sama teman-teman. Ini pendapat saya pribadi, mohon maaf pendapat saya pribadi. Nah, jika kita terapkan teori tadi itu pada perkara kakek pengambil burung cendet, saya kurang paham namanya tadi itu, maka muncul pertanyaan bagi saya, Mas. Apakah pemidanaan penjara itu, bahkan yang tadi disampaikan teman-teman adalah 6 bulan, ya, apakah sudah benar-benar memenuhi asas proporsionalitas atau tidak? Yang kedua, apakah perbuatan JPU, Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini sudah mencederai rasa keadilan atau tidak? Itu loh. Karena sekali lagi pondasi hukumnya itu adalah keadilan. Hukum itu pondasinya keadilan. Itu. Nah, kemudian apakah hanya sekedar memenuhi rasa keadilan prosedural tanpa menyentuh keadilan substantif? Nah, itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Moderator, terima kasih. Mohon maaf ini masih off cam ya, sebentar lagi on cam insyaallah. Izin untuk sedikit memberikan gambaran umum terkait asas terbaru ya, asas hukum futuristik, yang ternyata asas futuristik ini diterapkannya itu pertama kali di Indonesia itu justru di kasus di Situbondo ini. Jadi ini asas hukum terbaru. Jadi secara gambaran umum saya bacakan adalah metode penafsiran hukum yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang belum memiliki kekuatan hukum, namun diharapkan akan diberlakukan di masa depan. Lalu kemudian interpretasi futuristik juga dikenal sebagai metode penemuan hukum antisipatif yang menjelaskan arti dari undang-undang yang saat ini berlaku dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang diharapkan.
Metode ini memungkinkan hakim untuk menggunakan keyakinan bahwa rancangan undang-undang yang sedang dalam proses legislasi akan segera diundangkan. Mungkin dalam hal ini adalah KUHP terbaru yang 2026 ya. Ya. Jadi Mungkin kita ini menjadi pemerhati juga, Mas. Tadi kan kita mendengar Pak dosen kita ya menjelaskan tentang unsur keadilan ya. Sih, Kalau pertanyaan saya sederhana saja, apakah tuntutan itu boleh dirubah? Itu pertanyaannya dulu. Permasalahannya ini kan tuntutan dirubah. Sehingga pada saat seorang jaksa menuntut 6 bulan, mungkin di sana teori-teori asas keadilan itu bisa diterapkan. Permasalahan ini kan merubah dari 2 tahun merevisi menjadi 6 bulan. Apakah hal itu dibenarkan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kemudian kalau hal itu tidak dibenarkan, kenapa dilakukan? Apakah karena faktor viralnya atau gimana? Itu yang menjadi pertanyaan kami selaku praktisi. Kejaksaan menggunakan dasar asas futuristik itu dalam merubah suatu tuntutan. Nah, sedangkan tadi saudara Mas Yos itu menjelaskan bahwa asas futuristik itu kepentingannya untuk masa depan, berarti transisi terkait berlakunya KUHP terbaru nanti di tahun 2026. Menjadi pertanyaan juga, apakah KUHP itu boleh berlaku surut? Itu kan menjadi suatu pertanyaan juga. Semakin banyak pertanyaan. Iya. Intinya kalau saya melihat apakah apa yang dilakukan oleh jaksa dalam merevisi suatu tuntutan itu dibenarkan oleh tatanan hukum atau tidak. Kalau kita sependapat, tuntutan berubah dari 2 tahun menjadi 6 bulan, itu sangat menguntungkan terdakwa. Itu sangat menguntungkan terdakwa. Rasa kemanusiaannya lebih dikedepankan dibandingkan tuntutan 2 tahun. Itu. Tetapi, apakah proses itu dibenarkan secara normatifnya, hukumnya, kepastian hukumnya itu dibenarkan atau tidak? Kalau itu melanggar, maka tuntutan itu, revisi itu menjadi cacat hukum. Sehingga pada saat tuntutan atau revisi tuntutan itu menjadi cacat hukum, maka hakim akan kembali ke surat dakwaan. Nah, kalau kembali ke surat dakwaan, maka yang digunakan pasal itu. Pasal konservasi itu adalah tuntutan minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, perbuatan jaksa ini benar atau tidak gitu. Kalau perbuatan jaksa ini benar dengan asas futuristik, maka ke depannya sebuah tuntutan itu bisa direvisi dengan dasar asas tersebut gitu. Ini kan menjadi tidak hanya di kasus kakek Masir saja, tapi bisa juga asas ini bisa digunakan di kasus-kasus yang akan datang dengan dalil sebagaimana pendapat jaksa dalam kasus kakek Masir gitu. Ini yang kalau saya menyikapinya, apakah revisi sebuah tuntutan itu dibenarkan oleh tatanan hukum gitu loh. Ini yang menjadi sorotan gitu. Gitu. Kalau dari rasa keadilan, saya rasa 2 tahun menjadi 6 bulan itu ya memenuhi aja rasa keadilan gitu loh. Tapi apakah rasa keadilan itu boleh diterapkan pada saat menabrak tatanan aturan yang sudah ada gitu loh. Ini makanya saya tadi mengatakan harusnya itu menjadi kewenangan hakim dengan sudut pandang yang tadi, rasa keadilan, kemanusiaan, transisi, itu biar ada di dalam putusan hakim, bukan di kewenangan jaksa. Itu mungkin pendapat saya. Izin Ya. mungkin Ini dulu lah, kita coba Oh ya, tawarkan coba. Mas Hanif, mungkin ada yang mau disampaikan selaku PH-nya ini, advokatnya dari kakek Masir. Gimana? Siap Mas Rizky. Selamat malam semuanya. Saya tidak banyak komentar karena ini menguntungkan kepada klien saya menurut saya. Jadi tidak banyak komentar saya seperti itu. Mungkin saya kalau tidak menjadi PH dari terdakwa sendiri, saya mungkin lebih keras bicaranya seperti itu. Banyak argumen-argumen yang perlu saya sampaikan seperti itu. Ya, boleh.
Jadi itu yang disampaikan Mas Hanif, dan memang Mas Hanif sendiri adalah salah satu PH dari Kakek Masir yang mungkin yang nonton malam ini belum tahu, jadi kita kenalkan. Bisa di-follow juga akunnya itu kan, selaku advokat paling kondang hari ini. Ya, ini mungkin ada yang bisa jawab tadi pertanyaan dari Mas Rusli terkait kira-kira hukum kita membolehkan atau tidak untuk adanya perubahan dakwaan ya Mas ya? Setelah dibacakan Tuntutan, itu tuntutan setelah dibacakan tuntutan itu yang boleh boleh tidak? dibaca, apakah boleh direvisi? Iya, Tuntutan yang boleh. sudah dibaca, apakah boleh direvisi? Boleh. Dan revisi itu dalam replik, bukan dalam sidang tuntutan gitu loh. Ya. Mungkin pada saat sidang tuntutan, kita merevisi, itu boleh mungkin. Dengan cara merevisi tuntutan, kita paraf, kita serahkan majelis, disetujui oleh majelis. Nah, permasalahan hukumnya ini dirubah di dalam sidang replik. Nah, sidang replik itu setelah adanya viralnya kasus ini. Apakah itu diperbolehkan? Itu pertanyaan saya sih. Monggo, mungkin siapa? Mas Dwi atau Yes yang mau jawab dulu terkait pertanyaan ini? Ya mungkin Sebelum kita sedikit tanya saja. komentar dari Om Setan Gundul yang dari tadi cukup aktif ini kan. Ya, Mungkin ya, Yes ya. gimana Yos? Jadi sedikit saja ya, mungkin nanti bisa dikoreksi karena memang JPU sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengubah tuntutan pidana secara bebas setelah mengajukan ke pengadilan, karena ini problem di KUHAP ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya sendiri itu tidak secara eksplisit mengatur kewenangan tersebut. Jadi itu problem ya. Terus kemudian Mas Rusli juga bilang kalaupun bisa dirubah di tahap tertentu. Nah, itu juga ada problem dalam artian seperti ini. Kalaupun mau dirubah ke pasal apa gitu loh. Karena pasal yang ada itu minimal 2 tahun. Nah, mau mengubah pasal yang minimal 6 bulan ini pertanyaannya pasal apa? Nah, dari situ mengkerucut sejarah gambaran umum ini adalah problem kepastian hukum di mana secara kasarnya, secara mudahnya kita ini warga itu menang di depan, tapi ini destruktif ke depan. Makanya yang disebut tadi dibilang adalah bom waktu. Maksudnya adalah oke lah kalau sesuatu itu bisa berubah hanya dengan diviralkannya sesuatu itu bermanfaat kepada kita sebagai masyarakat umum, itu mungkin diterima. Nah, namun apakah jaminan di kedepannya itu tidak akan digunakan juga model merubah sesuatu ini hanya dengan viral, tapi itu yang justru akan merugikan. Nah, disitulah perlunya sebenarnya atau kacaunya nanti kalau kita tidak menjaga yang namanya kepastian hukum, di mana hukum yang sudah pasti tiba-tiba berubah di kemudian hari hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Jadi untuk Bang Setan Gundul saya setuju gitu loh untuk Kakek Masir itu untuk bisa bebas. Cuma di sisi yang lain kita tidak bisa menafikan bahwa yang terjadi adalah pelanggaran dari kepastian hukum seperti itu, yang itu juga demi masyarakat juga. Oke. Kita coba tanya dulu pendapatnya dari ini Om Setan Gundul. Tadi lumayan aktif komentar dari tadi, mungkin ada yang mau disampaikan. Mau ada yang disampaikan. Pak kalau arah. Ada beremam maksudnya ngaji gak tahu karena apa? Cebitabit. Ini Nggak, kita nanti dengarkan pendapat dari Mas Doktor juga, Mas Bakri. Gimana Om Bronto? Yuk. saya tidak melihat dari sisi kacamata hukum sebenarnya karena memang bukan ahli hukum gitu ya. Saya berpikir di urusan kemanusiaan saja itu. Makanya ketika ranah putusan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi permintaan gitu ya. Kenapa tidak kita lakukan saja boikot Taman Nasional Baluran, mata baju dah kali. Gitu. Ada lagi Om? Nggak ada, ikut Oke. saya. Boleh Tadi langsung menjawab terkait boikot? Tadi kita biar tidak membias dulu, kita coba kembali ke bahasan yang dibahas oleh Mas Rusli,
bisa tidak ketika tuntutan itu sudah dibacakan, kemudian ada revisi. Ini kan tadi sudah dijawab oleh Yos, lalu kita nanti coba dengarkan pandangan dari Mas Dwi dan Mas Dwi, dan juga ini kita coba mungkin tunggu, mungkin Mas Bakri bisa mau bersuara juga, bisa? Coba Mas Dapat juga. Dokter, Mas Dokter dulu itu. Mas Dokter mungkin. Dokter Bakri. Jadi ini agar Lah, Mas Dokter ini harus naik ini salah satu penggerak ini. Ya, Ini salah agar satu masyarakat penggerak juga. permohonan yang diajukan oleh Bupati. Seharusnya bersuara lah seperti itu. Ini kan Ayo, tentu Mas Bakri, fokus Mas kita Dokter. adalah mengedukasi masyarakat tentunya. Gimana Mas Dokter, Mas Bakri? Naik, Mas Dokter. Sudah, Ini ini juga sudah di atas saya. kebetulan Mas Bakri, Direktur LBH Ansor. Jadi Eh, kalau saya menyikapi Tepuk nak merek, mata pak lu. kalau saya menyikapi ini, saya menyikapinya bukan masalah kakek masirnya, tapi di hukum acaranya. Nah, kalau hukum acara pidana itu kan tahapannya kan pertama pembacaan dakwaan kan gitu. Terus yang kedua kalau misal ada eksepsi, ya itu adalah eksepsi atau apa keberatan gitu ya. Nah, kalau misal ada eksepsi ya di situ kan ada tanggapan terhadap eksepsi. Tapi kalau misal tidak ada eksepsi itu kan langsung pemeriksaan saksi gitu. Nah, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa gitu kan. Nah, selesai pemeriksaan terdakwa tuntutan. Selesai tuntutan ini kan pledoi. Nah, selesai pledoi ini kan replik gitu. Nah, ini yang jaksa lakukan, ini ngubah tuntutan. Jadi kembali ke awal lagi. Nah, terus yang dibuat Hanif itu, saya rasa ya apa mubadir itu. Nah, Hanif sudah buat pembelaan pledoi. Nah, ini masa mau buat pledoi lagi terhadap yang 6 bulan ini, kan gitu. Nah, saya di hukum acaranya saja yang saya pertanyakan itu. Kalau misalnya pengurangan 6 bulan, bagus itu kalau menurut saya. Tapi hukum acaranya itu dibenarkan dulu, gitu. ya, Bagus kalau menurut saya bagus kalau pengurangan 6 bulan itu. Karena kan di dalam persidangan kan burungnya tidak ada bukti. Itu kan tindak pidana yang belum terjadi. Nah, burungnya ada sehingga ya Mas berarti ya. tidak ada dilepas itu burungnya. Kalau Nenek Asyani dulu kan kayunya dimunculkan di persidangan ya. Iya. Nah, ini burungnya dilepas sama petugas Taman Nasional Baluran itu. Nah, ini yang akhirnya jadi dilematis bagi teman-teman yang memang ada di dunia hukum ya. Kita di satu sisi senang karena tuntutannya dari 2 tahun jadi 6 bulan ya, dan turun. Tapi di sisi lain rasa-rasanya kok banyak yang tidak sesuai dengan regulasi. Mungkin begitu ya Mas Dokter ya. Iya, seharusnya seharusnya para penegak hukum itu menunjukkan pertarungan yang sehat lah, gitu kan. Hanif itu sudah luar biasa di pledoinya itu Hanif sudah luar biasa. Nah, tapi di repliknya jaksa itu abolika pengaturan awal. Oh, ini kacau kan? Seharusnya pledoi lagi ini saya, Mas Dokter ya, Mas Dokter. Harusnya pledoi lagi kalau misalnya mau seperti itu, gitu. Virusnya mungkin masuk itu virusnya itu. Ada virus yang masuk dalam Di sana gunung, di dalam sini tatanan gunung. hukum kita itu kena virus lah itu. Makanya kembali perlu di reset ya. Kembali ke tatanan awal. Dia ada Jadi tahu ke lah. Ya depan mungkin mungkin nanti kita bisa dengar komentarnya Mas Dwi Dasa ini terkait dengan hukum acara. bukan teori critical legal studies. Nah, itu. Nah, mungkin bisa Mas Dwi mungkin bisa itu critical legal studies itu. Sebenarnya gini Mas Dokter, kita ini kan bukan hanya dari perspektif tekstual, ya kan? Mas Dokter tahu sendiri. Jadi kita juga menilai hukum acara pidana itu bukan hanya secara kajian tekstual. Kalau misalkan
memang itu secara eksplisit dituangkan, ini kalau memang kita mau kajian tekstual ya, secara eksplisit tertuang di dalam hukum acara pidana bahwa jaksa tidak boleh merubah tuntutan, itu di mana? Di pasal berapa di KUH? Saya tanya. Kalau kita melihat dari perspektif kajian tekstual, di mana ada larangan jaksa tidak boleh merubah tuntutan. Nah, sedangkan dalam perspektif kajian teoritis, tuntutan jaksa itu kan pendapat hukum, opini hukum dari jaksa, ya, ketika jaksa itu, tapi jaksa bukan merubah dakwaan loh ini ya, bukan merubah dakwaan, tetapi tuntutan. Makanya di dalam tuntutan itu, di dalam acara hukum pidana setelah pembuktian kan ada repositoir, ada tuntutan jaksa penuntut umum, kemudian ada pledoi dari penasihat hukum, kemudian ada replik, kemudian ada duplik. Nah, misal selama kemudian JPU mendengarkan pledoi dari penasihat hukum, apakah dilarang JPU ini demi keadilan substantif merubah tuntutan dalam repliknya? Padahal tuntutan ini bukan menjadi keputusan hakim. Makanya saya bilang tadi tuntutan jaksa itu adalah pendapat hukum jaksa. Sama seperti penasihat hukum ketika membuat pledoi, itu pendapat hukum PH. Pendapat hukum penasihat hukum. Apakah boleh kemudian penasihat hukum itu merubah daripada substansi pembelaannya dalam duplik? Boleh. Boleh-boleh saja. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan asas proporsionalitas, di mana perbuatan kakek ini dipandang oleh para penegak hukum, baik JPU maupun penasihat hukum, ini tidak sesuai dengan proporsionalitas perbuatannya. Apalagi ini berkaitan dengan burung cendet. Yang burung cendet itu, ya kalau di alam liar kan berapa, cuman yang menjadi persoalannya kan lokus deliktinya kan, ini kan, yang menjadi persoalan, karena di baluran lokus deliktusnya. Itu yang menjadi persoalan. Kalau di luar kan mungkin tidak kira seperti ini gitu. Kalau di luaran, cuman yang menjadi persoalannya kan lokus delikti. Nah, kalau kita terlalu kaku dengan kajian tekstual dalam hukum acara pidana, saya rasa kalau menurut saya belum pernah melihat atau membaca dalam KUHP itu JPU dilarang untuk merubah tuntutan di replik. Padahal replik itu adalah hak daripada JPU untuk memberikan tanggapan terhadap pledoi daripada penasihat hukum. Nah, dan menurut saya ketika misalkan nih jaksa kemudian ketika sudah melihat, mendengar ya, mempertimbangkan daripada pledoi dari penasihat hukum, kemudian dia berubah pikiran. Berubah pikiran dalam hal ini berarti jaksa boleh menurunkan daripada tuntutan daripada yang awalnya di repository itu. Ini menurut pendapat saya seperti itu. Kalau kita kaji secara kajian tekstual dan asas proporsionalitas. Gitu. Ini ada. Coba saya ingin tahu dari teman-teman apakah memang ditemukan secara tekstual itu di dalam hukum acara pidana dilarang jaksa merubah tuntutan. Ini mungkin boleh merubah apa syarat-syaratnya gitu kan. Komen yang menarik Mas, mungkin tapi bisa kan disampaikan. perlu digarisbawahi kan, terkait dengan hukum formil dan materialnya itu, gitu kan. Nah, kalau materialnya kan sudah jelas seperti itu dan formilnya ya harus seperti itu kan gitu. Nah, kalau misal ini diubah ya, atau tuntutan itu berubah. Nah, sedangkan ini kan bukan pidana umum kan gitu kan. Bukan pidana umum, tapi ini adalah pidana khusus. Gitu, pidana khusus. Nah, kalau misal ini tetap dibiarkan gitu ya, maka ketika terjadi kekerasan terhadap anak yang seharusnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan anak, maka ketika terungkap di persidangan, nah ini seenaknya aja kan diubah kan seperti itu, diseret ke peradilan umum kan gitu. Misalnya anak itu dipukul, nah ini anak yang dipukul. Nah, kalau pas dalam proses di hukum acaranya itu tiba-tiba berubah ke peradilan umum, nah kacau ini.
misalnya tindak pidana korupsi misalnya, ya, tindak pidana korupsi. Korupsi misalnya di bawah 100 gitu ya, korupsi di bawah 100. Nah, terus pas tiba-tiba pada saat replik, nah ini yang semula tuntutannya 4 tahun terus berubah menjadi 2 tahun. Nah, ini kan sudah lari ke pidana umum terkait dengan penggelapan. Nah, ini bisa kacau sistem hukum kalau seperti ini. Kalau tidak melihat hukum formilnya itu seperti apa, hukum materialnya itu harus seperti apa gitu kan. Kacau ini kalau misalnya seperti ini. Ya tapi memang benar itu adalah suatu argumentasi hukum yang diberikan oleh kejaksaan. Oke, bagus itu. Nah, terus kalau misalnya di pledoinya Hanif juga memberikan argumentasi hukum bahwasannya kakek Masir itu tidak layak dituntut 2 tahun dan itu tidak terbukti di pledoinya Hanif itu minta bebas. Ya memang di hukum acara memang seperti itu. Kita diberi keleluasaan untuk menyampaikan pendapat hukum dan seperti itu. Cuman kan fakta hukumnya kan sudah jelas di sana. Ya, kalau berkaca ke kakek Masir kan sudah jelas. Tindak pidana yang dilakukan terhadap pencurian burung cendet itu belum terjadi. Yang dilakukan kakek Masir itu belum terjadi. Nah, sehingga makanya saya kan LBH Ansor itu mengajukan amicus curiae itu kan. Salah satu rekomendasinya itu adalah pidana penjara sesuai dengan tahanannya. Nah, sisanya itu adalah percobaan. Karena ini kan belum terjadi. Maka kakek Masir itu menurut teman-teman LBH Ansor itu cocoknya adalah pidana percobaan. Jadi seperti itu. Ya, ini tadi ada yang komen katanya tuntutan di revisi itu sudah pernah terjadi gitu, pada kasus KDRT. Terus juga jaksa daerah tidak mungkin berani menuntut di bawah minimum kecuali dieksaminasi kejaksaan atasnya. Ini banyak ternyata rekan-rekan yang mengikuti ini banyak yang juga sangat antusias ya dari komentar-komentarnya itu kan. Dari setan gundul juga bulu dijadikan alat bukti saja ya. Karena memang ini menarik dari Mas Bakri tadi sampaikan ternyata buktinya itu tidak dihadirkan di pengadilan dan sudah dilepas katanya burungnya itu, burung cendetnya. Dan juga komentar dari Mas Dwi juga tadi menarik, adakah larangan untuk jaksa merevisi tuntutannya itu? Karena sejasa pengetahuan Mas Dwi kan tidak ada larangan. Artinya kalau kata Yos itu kalau tidak ada larangan berarti diperbolehkan. Cuman Mas Bakri juga menanggapi ada beberapa hal yang juga harus dipandang oleh kita, tidak serta-merta pada sebatas boleh atau tidak. Ini kan menjadi diskusi hukum yang menarik karena revisi tuntutan dari jaksa ini juga cukup menarik perhatian kita semua ya. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi dari warga pun, teman-teman yang ingin ikut gabung ke atas saya bisa bergabung, bisa undang ya, minta diundang, nanti saya terima. Saya izin moderator ya. Jadi gini, kita tidak mau merubah hukum formilnya, tidak kemudian di awal itu langsung penuntutan, tidak seperti itu. Tetapi gini, requisitoir itu kan runtunannya requisitoir, pledoi, replik dan duplik. Ya kan? Nah, JPU ini merubah tuntutan itu, ingat ya, tuntutan itu bukan bersifat final. Dia bukan putusan hakim. Di mana hakim di sini bisa memutuskan di luar daripada tuntutan jaksa. Ancaman pidananya maksud saya. Itu. Nah, jadi selama itu masih masuk dalam ruang lingkup jawab menjawab, ya, requisitoir, pledoi, replik dan duplik, menurut saya dengan memperhatikan, sekali lagi, dengan memperhatikan asas proporsionalitas seperti Mas apa tadi yang Bapak yang tadi itu yang rasa kemanusiaan itu kan masuk dalam perspektif antropologis, dalam kajian metodologis. Jadi kita kan juga berbicara keadilan itu kan bukan hanya berbicara secara tekstual, tetapi perlu juga kajian-kajian metodologis. Nah, mungkin
dalam kasus ini jaksa itu melihat, mempertimbangkan daripada asas proporsionalitas. Apakah iya dengan tuntutan jaksa yang 2 tahun itu sudah proporsional dengan perbuatan kakek sama mas? Kakek Oke, Masir. Masir, itu loh, dengan kakek Masir. Nah, kalau kita mau tekstual saja, hukum itu kan sumber hukumnya bukan hanya undang-undang. Kita kan tahu itu. Written law and unwritten law, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis tanpa merubah substansi daripada hukum formilnya, hukum acaranya. Ya. Kecuali jaksa merubah dakwaan, ya kan beda itu sudah. Ini kan ruang lingkupnya masih dalam tahap jawab menjawab, bukan dakwaan, eksepsi dan lainnya. Tetapi dalam rangka jaksa di sini masih masuk di dalam kerangka jawab menjawab, yaitu replik dan duplik nantinya akan dijawab oleh PH-nya di dalam duplik. Masalah putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap itu kita kembalikan kepada hakim. Toh persidangan ini, pengadilan ini bukan tempat untuk menghukum orang, tetapi menguji daripada perbuatan mukallaf, perbuatan orang, apakah sudah benar memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum, apakah sudah benar tuntutan pidana itu memenuhi asas proporsionalitas, apakah benar kemudian orang ini telah melakukan seperti apa yang didakwakan oleh JPU menurut PH nantinya. Makanya kehadiran JPU dan PH ini kan sama-sama memberikan kontribusi di dalam unsur keadilan yang substantif. Tidak bisa kemudian PH disalahkan membela orang yang salah. Jaksa tidak bisa kemudian hanya sebagai orang yang akan memberatkan terdakwa. Nggak bisa kalau dilihat dari kacamata perspektif keilmuan. Gitu loh. Jadi penilaiannya semua kan di sini objektif. Gitu. Jadi asas proporsionalitas, kemudian asas-asas yang lain yang sudah saya sampaikan dari awal tadi tentang teori-teori hukum pidana modern. Kita beda lagi ya kalau pemikiran kita itu menggunakan teori hukum pidana klasik. Di mana teori hukum pidana klasik ini kan di zaman-zaman dulu, pokoknya orang yang melakukan perbuatan pidana dihukum sekeras-kerasnya sampai efek jera, untuk menimbulkan efek jera. Padahal kan tujuan hukum itu bukan untuk efek jera sekarang, tetapi bagaimana kemudian hukum ini benar-benar sebagai pondasi, ya, al-adlu asasul al-hukmi gitu kan. Hukum ini, keadilan ini pondasinya, hukum ini pondasinya adalah keadilan. Makanya ada kemanfaatan yang maslahat, ada bahkan Mas Bakri pasti juga tahu karena beliau doktor hukum Islam. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih itu. Dalam kaidah qawaidul fikihnya. Itu kan. Jadi walaupun hal ini manfaat kemudian menimbulkan keburukan, menimbulkan kemudorotan yang lainnya, nah ini kita lebih utamakan untuk tidak mengambil manfaat. Nah ini mungkin bisa juga dijadikan, ini pendapat saya ya, pendapat itu kan tidak serta-merta kemudian itu benar. Ini pendapat saya teman-teman. Mungkin itu dulu Mas Rizky. Ya. Ini masuk semua ini sudah. Ini ada Mas Taufik biasanya punya sudut pandang yang menarik ini. Mungkin mau Masuk ikut semua ini tujuan berkomentar, hukum ini. Mas Taufik. Tujuan Assalamualaikum. Salam. positif. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Dwi, Mas Bakri, Mas Joseph, Mas Hanif dan teman-teman yang lain, khususnya Pak Hos. Ini Pak Hos lumayan intens mengikuti kasus Pak Basir. Sebenarnya saya sudah ingin mengatakan hal yang sedemikian karena itu sudah terjawab oleh Mas Dwi. Saya coba hanya menambahkan saja. Kalau dalam teori politik itu disebut dengan original possession ya. Original possession yaitu posisi awal situasi awal untuk memberikan semacam keadilan proporsional. Toh misalkan Pak Masir ini mencuri mencuri burung dan hal-hal yang sifatnya urgen bagi perhutani, saya kira Pak Masir ini patutlah dituntut
minimal 2 tahun dan maksimal sekian. Tapi Pak Masir sendiri ini eh, hanya apa namanya ya, hanya mencuri, bukan hanya mencuri, hanya mengambil, dan itu pun dikembalikan oleh Pak Masir. Saya sepakat sebenarnya di apa yang dikatakan Mas Dwi tadi itu ya. Itu suatu hal menggambarkan harus hakim memiliki suatu kepekaan di sana gitu loh, terkait dengan keadilan distribusi yang sudah dibicarakan oleh Mas Dwi. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Rusli mungkin ada pandangan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, ini ilmu baru ya, dengan adanya asas tadi yang digunakan adalah asas proporsionalitas ya. Harusnya kalau menggunakan asas itu, jaksa harus menggunakan asas tersebut. Tetapi permasalahannya, jaksa dalam repliknya itu menggunakan asas futuristik. Ini yang jadi masalah itu. Kalau menggunakan asas proporsionalitas, kita kan tahu asas itu. Asas itu bisa diterapkan gitu loh. Permasalahannya ini jaksa menggunakan asas futuristik. Lah futuristik ini apa? Gitu loh. Asas apa? Kepentingan apa? Apakah seharusnya apa-apa? Asas transisi atau apa? Ini kan permasalahan itu. Yang digunakan jaksa itu merevisi. Ya memang kewenangan jaksa untuk merevisi suatu tuntutan. Kewenangan jaksa oke. Tatanan hukum formil ya kita tahu. Tatanan hukum material ya kita tahu gitu loh. Cuma kan yang menjadi menarik, revisi itu dilakukan dalam replik dengan menggunakan dasar asas futuristik. Asas apa ini futuristik gitu loh. Ini kan menarik ini, sedangkan dalam pembelaan penasihat hukumnya tidak ada asas itu. Revisi-revisi itu dilakukan dengan menggunakan asas futuristik. Gitu. Jika itu digunakan dalam KUHP terbaru di 2026, di 2025 KUHP terbaru belum berlaku masih. Ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang wah lah di akhir tahun 2025 dengan munculnya asas futuristik. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya kewenangan jaksa memang dia boleh merevisi, oke, dia boleh merevisi, itu memang kewenangan jaksa. Tapi tatanan hukum formil juga harus diperhatikan. Kemudian jika kita melihat dalam tatanan putusan, formal satu putusan, setelah identitas terdakwa, kemudian ada masa tahanan, kemudian ada namanya tuntutan. Di sana tidak ada revisi tuntutan dalam putusan. Jika kita melihat tatanan putusan itu, struktur dalam putusan kan kayak gitu. Setelah identitas terdakwa, kemudian dimasukkan tahanan, masa penahanan, kemudian ada tuntutan. Nah, ini menjadi pertanyaan, yang dimasukkan itu revisi tuntutannya atau tuntutannya? Itu jika kita melihat dari sudut pandang segi putusan ya, tatanan putusan gitu loh. Ini menarik ini. Ya kita berharap nanti dengan selesainya duplik dari penasihat hukum, kemudian muncul putusan terhadap kakek Masir, ini akan memunculkan dialog-dialog tentang hukum ya, penerapan hukumnya. Apakah putusan ini sesuai apa enggak? Menarik untuk dijadikan jurnal atau bahasan-bahasan akademik terhadap atau skripsi terhadap fenomena ini. Apakah KUHP yang harusnya berlaku KUHP yang harusnya berlaku di tahun 2026 bisa ditarik berlaku di Desember 2025. Iya. Dengan asas futuristik tersebut. Iya, menarik. Ini itu, mungkin Mas Bakri selaku doktor ya. Ini kan menarik asas itu. Apakah selama beliau belajar sampai S3 itu apakah pernah menemukan asas futuristik gitu loh. Bisa jadi ide usulan skripsi nih dari mas dosen. Iya, Bung Dudiasa selaku akademisi, apakah pernah menemukan asas futuristik itu? Selaku akademisi, saya mempertanyakan itu. Asas futuristik ini apa sih? Gitu loh. Ini kan jadi pertanyaan ini. Mas Ikhwan tadi minta naik ke atas, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Ikhwan? Salam kenal Mas Ikhwan.
Gimana? Gak kedengeran suaranya ini. Suaranya Bang. Keras Halo? lagi, lebih keras lagi. Jauh, masih jauh, lebih keras lagi. Kurang keras kah? Iya, kurang Sudah, keras. sudah. Ya, gimana coba? Ah, perkenalkan dulu nama saya Maulana Iqbal. Kebetulan Lanjut, Mas. nama saya Maulana Ikhwan. Saya orang Situbondo. Saya sempat mengamati sih. Halo, dengar kah? Ya, dengar, lanjut. Saya sempat mengamati sih barusan. Mungkin kalau dari pandangan hukum saya, tadi kan Bapak Effendi bilang asas futuristik. Eh, itu menurut saya mungkin lebih ke asas futuristik itu tentang bagaimana hukum itu bekerja menurut eh, pandangan persepsi. Jadi sebuah persepsi itu dimainkan. Udah saya kok nggak berani ngomong ya. Jadi bagaimana sebuah hukum itu dijalankan melalui pola-pola pikir yang seharusnya terdapat atau tetap dijalankan. Jadi tentang sebuah hukum melalui sebuah asas futuristik itu tadi itu mengacu pada sesuatu hal yang perlu sebuah penilaian khusus itu tadi memunculkan kata futuristik. Futuristik itu kan kalau kita telaah dari KKB itu lebih ke berkelanjutan. Berkelanjutan yang seperti apa? Berkelanjutan yang akan terdiam di sana gitu. Jadi kan futuristik secara ristik itu kan menurut saya lebih ke gimana? Hukum yang meriset. Nah, apa yang perlu diriset? Ya sesuatu hal yang memang perlu kita benahi. Karena kalau yang terjadi di Baluran kemarin itu, saya juga menilai sesuatu yang lucu gitu. Lucunya itu karena apa ya? Pandangan saya soal hukum jadi berpikir gini. Seperti ini ya. Sedangkan yang di Jambi ada itu wali kota yang dia menggunakan ijazahnya, ijazah palsu, tidak ada hukum yang mengikat sampai dia bisa menjadi seorang wali kota loh. Sedangkan ketika rakyat itu yang berbuat kesalahan itu menjadi sesuatu hal yang patut dipertanyakan. Jadi mungkin futuristik yang dia maksud itu adalah futuristik pembelaan sepihak. Jadi bagaimana sebuah hukum itu tadi berpengaruh pada pola-pola pikir yang menurut saya kurang relevansi. Ya, Mas Ikhwan, terima kasih pendapatnya karena memang suaranya agak terganggu Mas Iwan. Cuman saya cukup mendengar, jadi mungkin Mas Iwan ingin menjelaskan terkait asas futuristik itu sendiri. Namun memang di sini tadi sebenarnya Mas Rusli lebih kepada asas futuristik ini kan penerapannya mestinya di 2026 mungkin begitu. Tapi ternyata sudah harus dijalankan di Situbondo dan kata Mas Yos ini malah pertama kali di Indonesia dan pertama kalinya itu di Situbondo gitu. Inilah menariknya fenomena hukum yang terjadi di Situbondo akhir tahun ini cukup menjadi bahasan nasional sepertinya dari Kakek Masir dan juga beberapa revisi tuntutan itu sendiri. Ini penikmat kopi tadi juga minta gabung, mungkin ada yang mau disampaikan dari penikmat kopi? Tidak ada ya? Ini sudah 8:30. Saja mungkin sebelum Gagasan asas futuristik itu bukan hal yang baru.
Ya, soal gagasannya loh ya. Soal gagasannya. Itu di abad-abad 18 ya. Itu sudah ada gagasan futuristik tentang hukum pidana. Gitu. Hanya itu ditaknin kemudian kepada KUHP yang terbaru. Gitu. Tentang asas futuristik itu tadi kan. Future oriented seperti itu. Jadi kalau jaksa kemudian menerapkan tentang gagasan asas futuristik itu menurut saya sah-sah saja, ya. Walaupun di KUHP yang terbaru itu lebih diperjelas di sana, ditaknin di sana, diperjelas dengan dalil yang qod'i di KUHP yang terbaru gitu, sehingga berlaku asas legalitas di tahun 2026. Nah, tetapi kalau apakah boleh kemudian menggunakan asas futuristik seperti pertanyaannya Mas Effendi, Mr. Effendi, itu menurut saya itu boleh karena gagasan asas futuristik sudah lama ada dan itu sering kita gunakan dalam pledoi kita ketika kita membela terdakwa gitu pada saat itu gitu. Cuman namanya asas futuristik yang lebih ditekankan sekarang yang ada di KUHP itu lebih ditaknin, lebih diperjelas sebagai dalil yang qot'i di KUHP yang terbaru tahun 2026 nanti berlaku. Terima kasih. Ya. Ini nanti biar lupa titik poinnya. biar tujuan hukum Islam makosid syariahnya tercapai ya Mas Widasa ya. Nah, kalau ada yang ingin gabung bisa ajukan undangan ya untuk naik ke atas. Sambil lalu saya kenalkan di beberapa rekan-rekan yang bergabung di live kali ini ada Mas Dwi Dasa, salah satu dosen juga dari STI Nurul Huda dan juga beberapa kampus yang lain. Ada juga Mas Dr. Mas Bakri yang juga salah satu dosen ya di mana di Bondowoso ya Mas ya. Di Bondowoso. Saya kok lupa namanya. Mas Dwi juga Institut Agama Islam. Iya. Bukan sekolah tinggi. Iya. Institut Agama Islam. Lupa juga sih namanya ini. Mas Dwi juga sepertinya juga calon dokter bentar lagi nih. Oh, ini keren-keren malam ini yang datang. Ada Mas Yos, salah satu advokat LPBNU, dan Mas Rusli juga salah satu advokat LPBNU. Mungkin juga setelah ini pasti jadi dosen juga harusnya. Jadi mungkin ada yang ingin gabungan ke atas bisa. Kita dari tadi diskusi tentang kakek Masir yang namanya diskusi hukum aja. Kita bahas agak ngalor ngidul ya, tapi cukup berisi lah gitu. Artinya kita semua masyarakat yang menonton live kali ini juga harus paham bahwa ada aturan-aturan yang harus dimengerti. Seperti Taman Nasional Baluran, tidak serta-merta semua yang ada di sana kita bisa sembarangan ngambil itu. Secara garis besar sebenarnya burung cendet bukanlah hewan yang dilindungi ya Mas Yus ya. Nanti Mas Yus yang lebih paham itu. Tapi karena diambilnya adalah waktu mengambil burung itu di lokasi Taman Nasional gitu. Akhirnya menjadi sebuah pelanggaran hukum yang menyebabkan kakek Masir harus berurusan dengan hukum dan menerima tuntutan 2 tahun yang kemudian direvisi menjadi 6 bulan. Ini yang juga masyarakat harus pahami agar tidak sembarangan nantinya malah. Harapan kami setelah kakek Masir ini tidak ada yang mencoba-coba lagi untuk melakukan hal serupa di Taman Nasional, apalagi kakek-kakek yang lain itu sampai beranggapan. Gimana? Saya itu lebih sepakat kakek Masir itu dibebaskan, gitu. Nah, statement saya ini bukan berarti suatu tindak pidana tidak dapat dipidana ya. Nah, kenapa saya sepakat kakek Masir itu dibebaskan? Karena konsep pemidanaan untuk menjatuhkan pidana itu kan harus memenuhi semua unsur. Nah, di situ di pasal 40B di sana tidak termenuhi unsur-unsurnya. Misal yang didakwakan ini kan mencuri 5 burung cendet. Nah, gitu kan? Di surat dakwaannya ya seperti itu, mencuri 5 burung cendet. Nah, sedangkan 5 burung cendet itu kan sudah dilepaskan sama petugas balurannya, gitu kan. Nah, terus
kalau sudah unsurnya tidak tercapai, ya saya lebih sepakat itu dibebaskan, gitu. Apalagi terjadi perubahan tuntutan, gitu kan. Nah ini kan tambah amburadul. Nah, sekarang bolanya itu ada di majelis. Beranikah majelis hakim itu memutus bebas kakek Masir, gitu. Ya, kalau misal majelis hakim ini memutus bebas, maka kembali lagi bola panas akan ada di kejaksaan. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ya kejaksaan harus banding ketika majelis hakim bebas gitu. Dan Hanif ini selaku kuasa hukum dari kakek Masir, ketika kakek Masir itu bebas, maka wajib hukumnya menuntut kerugian, baik itu material maupun imaterial terhadap kakek Masir. Kenapa? Karena kakek Masir itu ada di tahanan selama 5 bulan lebih itu. Ya, ini menarik usulan dari pandangan Mas Bakri bahwa seharusnya kakek Masir diputus bebas karena memang buktinya tidak dihadirkan di pengadilan ini. Burung cendetnya sudah tidak ada. Tadi katanya Om Setan Gundul itu karibuluna ya. Ini ada Mas Muzamil ikut berkomentar, lalu ada Fata. Mungkin ingin bisa muncul juga ke atas, tidak apa-apa, sedikit memberikan pandangan gitu kan. Itu Selaku Mas, dari Mas Jamil, Dewan Mas dan Fata itu muncul dulu itu. Mas Dewan dan Mas Mas Dewan Rahmat. itu Ini kan kita cukup bangga Sore, di Pak situ Dewan. ada Mas Fata yang jadi pengamat nasional ya. Ini saya luruskan dulu ya tentang yang asas futuristik. Memang asas futuristik untuk nama itu baru, tapi gagasannya, interpretasi itu kan penafsiran dari tujuan hukum. Jadi secara historis asas futuristik atau dulu tentang penafsiran hukum itu dia bagi pemikir yang mengkritisi. Dia tidak mau bahwa hukum itu sebagai hukum balas dendam. Itu loh munculnya interpretasi hukum itu. Penafsiran terhadap tujuan hukum. Nah, teori itu ada di critical legal studies itu. Di critical, betul sekali. Keren. Inilah luar biasanya lebar ini kan. Dihadiri oleh para akademisi juga advokat sebenarnya. Ada Mas Baki, ada Mas Izin Dwi. masuk. Jadi berpendapat juga terkait Mr. Rusli Effendi juga bahwa ada yang berpendapat bahwa sebenarnya asas futuristik itu bukan wabil khususnya bukan di jaksa ya, namun di majelis hakim. Jadi jadi lebih cocoknya itu justru asas futuristik itu sebenarnya adalah pihaknya adalah majelis hakim. Itu mungkin sanggahan saya terkait Mr. Effendi. Terus nomor 2 adalah sebenarnya terkait juga katanya Bapak siapa itu tidak ada sosialisasi. Sebenarnya LPBHNU dengan membuat live ini sendiri dan mungkin akan membuat penyuluhan ke masyarakat di daerah sekitar hutan Taman Nasional itu sebenarnya sudah melakukan atau mengangkat beban yang seharusnya beban itu adalah Taman Nasional sendiri mensosialisasikan kepada warga sekitarnya. Jadi Ya, ini seperti ada itu. Mas Mujamil. Selamat datang Mas Mujamil. Coba Pak Dewan dulu, Pak Dewan. Dan Mas Suara. Dewan Juga ada Mas Mas Fata, Fata ini kan luar biasa sekali. dari Jakarta, Mas Fata. Setelah itu tokoh nasional berbicara. Gimana? Ini tadi sebenarnya di awal ada bahasan bahwa terkadang isu-isu yang viral itu membuat banyak sekali para pejabat publik, wakil-wakil rakyat akhirnya memilih untuk tergerak. Ini gimana mungkin dari pandangan Mas Fata sendiri, pandangan Mas Muzamil selaku memang para politisi dan pengamat ini ya. Ada hajatan Pak Dewan katanya. Tokoh nasional. Artis Gimana, Jakarta. Fata. Mas Fata dulu. Untuk yang nonton jangan lupa di follow ini. Orang-orang hebat ini di Situbondo ini. Oi. Bro Fat. Coba komentarnya dulu Mas Fata. Sebenarnya kejadiannya kan di wilayahnya Fata nih, desanya Fata. Mas apa? Bro Fat. Saya nggak tahu kalau ngomongin hukum. Secara politik. Pak, Mas Muzamil dulu itu harus ngomong dulu sebagai politisi. Tapi saya kan nggak ngikuti, Oh tak ngikutin, Mel. sibuk cari dolar.
Oh, politisi apalagi legislatif itu mempunyai fungsi kontrol loh terhadap Kalau ada kebijakan. Mas Dwi, saya tidak bisa mengomentari kasusnya kakek itu. Sudah ada di benaknya Mas Dwi semua itu sudah tuntas itu. Beliau itu guru saya. Ayo, Tata, masuk tak? Nggak tahu saya Mas kalau hukum Mas. Mungkin dari Calon doktor aktif politik, Dwi Dasa. politik, Ya, Mas hukum Doktor Mas Bakri. Fata. Siap. Lah itu Dwi Dasa itu kan calon doktor. Iya Dan itu. kalau kita Ki kayak semester setong. Ayo dah, malah serius, saya nyimak saja. Coba Fata dulu. Gimana Fat? Ayo, Pak. lanjut ke lu. Ya mungkin ada komentar. kita bisa berkomentar dari sudut pandang politik, di mana memang seringkali di Indonesia itu kasus-kasus hukum bergerak lebih cepat ketika menjadi isu-isu nasional, dan memang biasanya yang mengambil peran itu adalah para politisi-politisi kita yang kita anggap sebagai yang pada akhirnya dari pergerakan mereka oleh sebagian orang dianggap sebagai pahlawan, ya, pahlawan yang memutuskan viral-viral ini gitu. Jadi dia yang memberikan harapan seperti pengiriman surat penangguhan atau surat-surat yang lain lah ke pihak-pihak yang terkait. Padahal jauh-jauh dari itu seharusnya para wakil rakyat kita, pejabat publik kita itu berpikir bagaimana hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, bukan bergerak ketika sudah terjadi itu. Gimana Pak? Banyak semai boy punya seterau. Jangan kalau kalau ngomongin surat penangguhan itu beda konteksnya itu. Nah itu contoh aja lah, contoh kita berbicara sudut Itu pandang memang secara struktural wajib itu dilakukan, secara politik pemerintahan ya wajib dilakukan. Beda lagi dengan politisi-politisi yang sebenarnya dia ini ya DPR, legislatif kayak gitu ikut andil dalam kasus Mbah Masir ini. Justru ini kita melihatnya sebagai apa ya? Ya hanya memanfaatkan emosional publik saja gitu. Jadi mereka ingin dicitrakan sebagai orang yang lebih peduli, lebih awal peduli kepada Mbah Masir gitu ya. Itu. Tapi kalau secara struktural Mas Bupati sudah tepat itu memberikan dukungan seperti itu. Apa itu namanya? Mas Bakri tadi yang tahu itu. Oh iya, dengan penahanan. Secara struktural memang kewajiban Mas Bupati, karena kalau kita melihat Mas Bupati punya akuntabilitas itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Ketika rakyat tidak sejahtera, maka yang dilakukan rakyat ini kan hal-hal yang tidak diinginkan seperti mencuri, nyopet dan lain sebagainya. Makanya itu tanggung jawab Mas Bupati sebagai kepala daerah gitu. Itu layaklah untuk dilakukan itu kalau perspektif politik ya. Tapi saya ingin menyampaikan, mungkin teman-teman sebagian sudah tahu saya ingin menyampaikan secara demografi di wilayah Sekar Putih, latar belakang Mbah Masir ini ya. Mbah Masir ini di Sekar Putih, masyarakat Sekar Putih sekitar 20 tahun yang lalu, mungkin masyarakatnya itu mata pencariannya itu ke hutan ya, ambil mikat burung, kemudian ambil kayu gitu, nebang kayu, mencuri lah ya. Mencuri, dan negara tidak pernah hadir gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena negara tidak pernah hadir di sana gitu. Tidak mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah Sekar Putih itu, sehingga masyarakat ya mata pencahariannya begitu-begitu saja. Ditambah lagi pendidikan masyarakat di Sekar Putih itu sangat-sangat rendah gitu. Sangat-sangat rendah. Nah, anak-anak Sekar Putih lahir itu sudah melihat bapaknya ambil burung di hutan gitu. Ambil tahun di hutan, ambil kayu di hutan, sehingga mereka sudah di dalam pikiran mereka ambil burung di hutan sudah biasa gitu. Mencuri burung itu di hutan hal biasa gitu.
Dan tidak ada sosialisasi bahwa burung itu tidak boleh diambil. Tidak ada sosialisasi yang masif. Apalagi pendidikan yang rendah. Tentu daya tolaknya masyarakat itu kan tinggi. Disuruh jangan diambil, malah tambah diambil. Mau makan dari mana mereka gitu. Nah itu secara demografi masyarakat Sekar Putih seperti itu. Nah sehingga ini kan ini ya apa namanya masyarakat Sekar Putih nggak tahu di wilayah-wilayah Situbondo yang lain. Masyarakat Sekar Putih bahkan dari segi pembangunan pun itu terbelakang gitu. Kalau Mas Bupati pernah ngomong ke saya itu jauh dari peradaban. Kenapa saya paham banget tentang Sekar Putih? Karena itu kampung saya dan kakek Masir itu masih saudara saya gitu. Kayak ini perlu muncul itu. Gitu. Makanya yang perlu kita salahkan siapa? Ya benar apa kata Mas Bupati. Pemerintah yang mestinya disalahkan gitu. Tapi ini kan seringkali begini ya, seringkali sebenarnya sebelum viral saya sudah dapat informasi itu. Cuma apa tidak punya wewenang juga ikut campur terkait kakek Masir itu ya. Tapi ini ya teman-teman apa namanya mas-mas saya tidak mau menggurui ini saya memberikan pandangan secara politik saja. Jadi kalau teman-teman kemudian mengkaji persoalan hukum pidananya itu kan kembali kepada prosedur hukum yang sudah ada gitu kira-kira. Artinya ya masa seorang Gibran itu mengubah undang-undang untuk lolos menjadi wapres itu bisa, kemudian kakek Masir hanya tuntutan yang belum disahkan oleh majelis hakim kemudian tidak bisa diubah, lalu kemudian teman-teman memperdebatkan ini gitu. Gibran untuk menjadi wakil presiden itu mengubah undang-undang, mengubah aturan, apalagi sekelas kakek kakek Masir dan miskin lagi kan, tidak punya apa-apa, kemudian ini harus diperdebatkan secara hukum gitu. Nah itulah kira-kira teman-teman, masa nggak bisa ditoleransi gitu. Kita bukan berarti mau menormalisasi pencurian dan lain sebagainya ya. Ini sebagai pelajaran dan mungkin ini sebagai bisa dijadikan sebagai produk hukum baru ke depan, bagaimana cara menangani baik itu pemerintah, baik itu teman-teman yang konsen di di hukum gitu ya. Bagaimana cara agar tidak terjadi lagi masyarakat yang dituntut pidana 2 tahun hanya karena mencuri burung yang latar belakang masyarakat ini sebenarnya masyarakat tidak punya, miskin lah gitu. Nah, itu perlu kita pikirkan bersama ya. Ya. Yang ini menarik. Pandangan dari Mas Fata juga cukup menarik. Tadi kita memang ingin sebenarnya ada warga setempat yang berkomentar dan alhamdulillah Mas Fata muncul ya tadi sebagai salah satu pemuda Situbondo yang cukup sering muncul di layar TV dan sekaligus warga sekitar, lagi-lagi malah masih saudara dengan kakek Masir. Memang sebenarnya kita bukan berdebat Mas Fata jadi memang judulnya adalah diskusi hukum karena memang teman-teman adalah dari LPBNU dan beberapa advokat ini ingin berdiskusi tentang kakek Masir ya, kita bahas malam ini. Mungkin Mas Mujamil ada yang mau disampaikan juga, Mas Mujamil? Atau Mas Taufik? Mas Mujamil dulu. Berat ini. Kasus yang menimpa kakek Masir di Situbondo ini harus kita lihat secara utuh dan berimbang. Saya ingin menegaskan bahwa kami tidak menolak penegakan hukum karena ketika bicara soal hukum ya kalau misalkan sudah salah secara hukum ya tidak bisa ada semacam dispensasi dan lain-lain, tapi di luar itu juga harus kita melihat ada rasa kemanusiaan juga ya. Saya juga masih belum paham tentang terkait dengan perlindungan kawasan konservasi dan pelestarian. Memang itu sangat penting untuk kita jaga ya. Namun
hukum juga harus memiliki yang itu rasa kemanusiaan, wajah kemanusiaan. Saya kan selalu belajar kepada Mas Dwi gitu. Ada rasa kemanusiaan lebih tinggi dari hukum ya Mas Dwi ya. Iya, betul, betul, betul. Berarti masalah. Ini Saya Pak, juga dalam melihat teori faktor ini. usia juga sih sebenarnya. Saya melihat kakek Masir itu yang sudah lanjut usia dengan kondisi ekonomi yang juga terbatas itu pastinya ya. Perbuatannya itu tidak bisa disamakan dengan kejahatan yang terorganisir atau bisa dikatakan sebagai eksploitasi sumber daya alam secara masif. Ya, karena dia hanya locus delictusnya di sana. Ya, Hanya locus karena delictus. itu pendekatan hukum yang terlalu kaku dan formal justru itu sangat berpotensi melukai rasa keadilan terhadap masyarakat. Itu catatan pentingnya. Kalau menurut saya, pendekatan hukum yang terlalu kaku itu sangat berpotensi melukai rasa keadilan terhadap masyarakat, apalagi seperti kakek Masir itu yang sudah lanjut usia. jadi Oleh sebab itu, menurut saya itu, saya sangat mendorong juga sih agar aparat penegak hukum lebih mengedepankan prinsip keadilan yang sifatnya substantif dan pendekatan restoratif. Itu sangat penting. Justru ketika kita melihat kasus yang seperti ini, negara ini seharusnya hadir untuk memberikan pembinaan, bukan semata-mata menghukum, terutama terhadap warga kecil yang bertindak karena keterpaksaan hidup. Kasus seperti ini, harapan saya ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar penegakan hukum ke depan memang harus tetap tegas, tetapi juga adil dan proporsional dan harus berperi kemanusiaan juga. Jangan sampai justru hukum dirasakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Itu pesan pentingnya. Mungkin itu. ya Saya kan tidak begitu mengikuti. Pokoknya kalau Tapi itu kalau betul. soal hukum ada senior Mas Dwi sama Mas Bakri nih. ini ada yang baru muncul. Saya ini. sepakat, Sama. saya Oh, sangat iya, sepakat. baru muncul. Mungkin mau Saya menyampaikan sangat pendapatnya sepakat nih. sama pemikirannya Mas Fatah, sama pemikirannya Mas Muzammil ya. Apa yang disampaikan Mas Fatah? Karena pemikiran saya. Tidak, itu kajian metodologi, perspektif metodologi itu penting. Jadi kita bukan hanya berbicara soal kajian tekstual saja. Kajian-kajian pemikiran metodologis itu perlu dihadirkan di dalam menganalisa suatu persoalan hukum. Salah satunya tadi dari perspektif antropologi yang disampaikan oleh Mas Fatah itu kan berkaitan dengan sosial legal dalam teori hukum. Di mana bukan hanya undang-undang yang perlu kita benahi, tetapi apakah fungsi daripada undang-undang ini sudah memberikan rasa yang adil buat masyarakat. Itu loh teori metodologis dalam sosial legal itu. Nah, itu. Kalau baluran itu hanya locus delictusnya, sedangkan burung cendet itu kan bukan menjadi satu bukan hewan yang dilindungi. Baluran itu hanya locus delictusnya gitu. Jadi saya juga sepakat sama Mas Bakri, Mas Dokter Apalagi Bakri burungnya tadi. tidak ada ini. Harus Apalagi burungnya tidak apalagi ada. burungnya nggak ada. Gimana nanti? Iya, dan ini nanti Mas Jamil ini juga bisa menjadi pembaharuan hukum yang baru, hal-hal yang seperti ini. Jadi hukum bukan hanya hukum itu bukan hanya kemudian secara kajian undang-undang. Unwritten law itu menjadi sumber hukum di Indonesia juga, hukum yang tidak tertulis. Terima kasih. Ini kita coba dengar pandangan dari ini yang ngomong. dari Mas Aman. Mungkin ada pandangan ini kan selaku ketua Ferrari. Gimana Mas Aman? Ada Mas Aman saya turun ini. Ini sudah pakar-pakar, saya cukup dengarkan saja sudah. Pandangannya Mas Aman? Ya Kira-kira kalau saya sepakat saja sih, karena memang hukum ini kan ultimum remedium, jadi memang alat terakhir sudah. Jadi
tidak perlu diperdebatkan menurut saya, tapi didiskusikan ini bagus. Misalnya kita diskusikan dengan pedoman pemidanaan yang per 3 Januari ini kan sudah akan kita pakai nih KUHP baru. Jadi pasal 54 ayat 1 itu di KUHP baru itu ada salah satu poin di mana kaya dan miskin ini menjadi salah satu tolak ukur bagaimana hakim menjatuhkan pidananya. Jadi riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku itu sudah menjadi pertimbangan. Jadi hakim itu punya alat sekarang, punya alat pedoman pemidanaan. Tepatnya di 54 ayat 1 di KUHP baru itu. Anggap saja hari ini kita ini lagi trial, ya, lagi uji coba nih KUHP baru nih. Uji cobanya di Situbondo nih kerennya. Kan menarik akhirnya. Oh ternyata sebelum ini terjadi para perancang undang-undang ini sudah membuat ini ternyata. Oh ini termasuk apa ya, kejadian langka sebenarnya. Mungkin satu-satunya. Ya, meskipun di KUHP yang baru itu sudah ada konsep pemidanaan, tapi ya jangan dilupakan itu asasnya itu equality before the law gitu katanya. Semua orang itu sama di mata hukum, entah itu yang kaya, yang miskin, ya, yang tua, yang muda, semuanya sama di depan hukum. Dengan asas proporsionalitas tapi Mas Dokter ya. Siap. Iyalah, kan harus proporsional ya Mas Dwi Dasa ya. Ya ini memang diskusinya sampai jam 9, jadi kita mesti akhiri dan Mas Topik kita jatuh. Silakan Mas Topik. Kasih kesempatan Mas Opik. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat dari teman-teman, baik dari teman-teman hukum maupun teman-teman politik seperti Mas Fatta. Ini persoalannya terkait dengan tabir ketidaktahuan ya, terkait dengan Pak Masir tersebut, bahwa kalau sudah tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Masir, apakah prinsip-prinsip Sudah tahu Pak, sudah dikasih tahu 5 kali katanya. Apakah tersebut menghilangkan sebuah prinsip terkait azas yang teman-teman lontarkan barusan? Kalau sudah tidak tahu bagaimana? Itu kan Pak Masir ini posisinya tahu Pak, sudah 5 kali ditegur. Iya bro, tapi kan anunya Pak Masir, SDM-nya Pak Masir kan segitu, otomatis kan tidak ada, mungkin dari Pak Masir tidak ada unsur pidana atau semacamnya, sehingga Pak Masir itu melakukan pekerjaan itu berulang-ulang gitu. Saya sepakat dengan Mas Fatta karena tingkat SDM masyarakat di pinggiran hutan terus relatif rendah gitu loh. Seperti itu. Kalau bahasanya apakah Fatta itu tersebut yang dijadikan sebuah konsensus gitu. Kalau bahasanya Fatta untuk tadi itu menjatuhkan suatu prinsip dan azas kepada Pak Masir, sedangkan Pak Masir sendiri itu tidak tahu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Masir tersebut. Kan seperti itu. betul. Kalau kata Fatta tadi itu anak-anak kecil di Sekar Putih sebagian dari mereka lahir sudah melihat orang tuanya ya cari rezekinya dari hutan gitu. Entah Seharusnya itu kan dianggap hakim mencuri atau memberikan bagi mereka ya cuman itu caranya untuk bertahan hidup gitu. Ini yang menarik. Teman-teman di Sekar Putih itu sejak kecil menerima ketidakadilan itu sejak dia lahir gitu. Ya, kita cukupkan malam ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di diskusi-diskusi lain. Luar biasa memang live kali ini. Banyak sekali orang-orang hebat ini hadir di diskusi kita hari ini. Mas, closing statement Mas. Septong Mas. Ya, dari siapa? Dari siapa? Fatta.
Mas Fatah. Saya lah nutup lah closing statement. Mas Aman, Pak, Mas Aman. Gimana? Kalimat penutup, jadi kita jangan terlalu banyak berpikir beribadah yang macam-macam, misalnya beribadah umroh atau beribadah apapun, sebelum kita melihat kanan, kiri, depan, belakang kita sudah merasa bercukupan, tetangga kita sudah tidak dalam kondisi lapar, baru kita bisa beribadah ke yang lainnya. Mungkin itu kalimat penutup dari saya, Mas Rizky. Betul, luar biasa di Kasat Banser. Luar biasa memang. Gimana Mas Yos? Kita tutup diskusi ini, silakan sampaikan beberapa poin. Ya, Dan untuk yang sudah bergabung, terima kasih Mas-mas sekalian, bapak-bapak dosen sekalian. Ada Mas Doktor, Mas Bakri, ada Mas Dwi selaku dosen juga, ada Mas Aman ini ketua Ferrari, Kasat Banser, banyak sekali. Ada Mas Fatah juga pengamat nasional yang mau muncul di akun live kita. Ada Mas Muzamil juga, Mas Dewan kita. Ada Mas Ope dan pengamat kabupaten kalau ini. Monggo Mas Yos, kita tutup gimana? Tokoh angker itu Mas. Closing statement saya adalah saya menjawab closing statement dari Mas Aman bahwa apa yang Anda katakan itu bisa berpotensi diperkarakan seperti di pengadilan menteri siapa itu yang gula dan apa karena menolak kapitalisme atau kapitalis lah intinya. Nah, diskusi hukum LPBNU malam ini selesai sudah. Jangan lupa follow akun LPBNU dan juga akun narasumber yang lain untuk konten hukum lainnya dan share jika bermanfaat. Sampai jumpa di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.